Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Valeriana Osieban dari kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama literasi digital, yang kedua revolusi industri 4.0 dan era scarcity 5.0, yang ketiga Internet of Things, yang keempat artificial intelligence, yang kelima machine learning, yang keenam, teknologi robotika. Yang ketujuh, big data. Yang kedelapan, cloud computing. Saksikan terus ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif dan etis menggunakan teknologi digital. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 dan era scarcity 5.0. Revolusi industri 4.0 berfokus pada integrasi teknologi digital dalam proses industri dan produksi. Ini adalah tentang otomatisasi pertukaran data dan pabrik pintar yang menggunakan teknologi seperti IAT, AI, dan big data untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan proses bisnis dan manufaktur. Yang kedua, era scarcity 5.0. Era scarcity 5.0 adalah konsep yang digagas Jepang dan berfokus pada penggunaan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Contohnya termasuk sistem kesehatan yang lebih baik, transportasi pintar, dan solusi untuk populasi menua. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Internet of Things atau IAT adalah konsep di mana objek fisik sehari-hari terhubung ke internet dan mampu bertukar data. Intinya, ini membuat benda-benda di sekitar kita menjadi pintar karena bisa berkomunikasi satu sama lain atau dengan manusia. Contohnya adalah lampu pintar, jam tangan pintar atau smartwatch, atau kulkas yang mendeteksi stok bahan makanan. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang AI. AI adalah simulasi kecerdasan manusia pada mesin yang diprogram untuk berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Singkatnya, AI membuat komputer bisa melakukan tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia seperti yang pertama, belajar dari data dan pengalaman. Yang kedua, menganalisis informasi dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengenali pola, gambar, atau ucapan. Contohnya, termasuk sistem virtual seperti Siri dan Google, asisten mobil tanpa pengemudi, atau sistem rekomendasi di Netflix dan Spotify. Yang kelima, machine learning atau ML. ML adalah sistem AI yang belajar dari data dan pengalaman untuk mengenali pola dan membuat keputusan dengan sendirinya tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Contoh penerapannya adalah yang pertama, sistem rekomendasi di platform seperti Netflix dan Spotify. Yang kedua, filter spam pada email. Yang ketiga, prediksi harga saham atau cuaca. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang robotika. Robotika adalah cabang ilmu teknik dan ilmu komputer yang berfokus pada perancangan, pembuatan, dan pengoperasian dan penggunaan robot. Tujuan utama robotika adalah menciptakan mesin yang cerdas dan dapat melakukan tugas secara otomatis, baik untuk membantu manusia atau menggantikan pekerjaan yang berbahaya, membosankan, atau rumit. Yang ketujuh, big data. Big data adalah istilah untuk kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit untuk diproses menggunakan metode tradisional. Tiga karakteristik utama big data sering disebut 3V. Yang pertama, volume, ukuran data yang sangat besar. Yang kedua, velocity, kecepatan data yang dihasilkan dan harus diproses secara real time. Yang ketiga, variety, ragam jenis data dari teks sederhana, gambar, video, hingga data sensor. Tujuan big data adalah untuk menganalisis data itu untuk menemukan pola, wawasan, dan tren yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedelapan, cloud computing. Cloud computing adalah penyediaan layanan komputasi seperti server, penyimpanan data, basis data, jaringan perangkat lunak, analitik, dan intelijen melalui internet.
Singkatnya, daripada memiliki data dan mengelola infrastruktur komputasi sendiri, Anda bisa menyewa layanan ini dari penyedia pihak ketiga. Ini mungkin meningkatkan Anda mengakses sumber daya yang Anda butuhkan secara fleksibel dan efisiensi di mana saja, kapan saja, selama terhubung ke internet. Contohnya termasuk Google Drive, Dropbox, atau layanan streaming seperti Netflix.